Hai, welcome back to News Reading Journey. Jadi ini malam aku udah mau tidur sebenarnya, cuman aku kepikiran untuk ngomongin tentang buku yang sedang aku baca sekarang. Aku pinjem buku novel yang judulnya The Girl Who Drank the Moon di Ipusnas. Jadi aku nggak pegang fisiknya. Ini sebenarnya novel ini udah pernah aku baca lama banget dulu beberapa tahun yang lalu, cuman emang nggak pernah selesai sama sekali karena emang aku bacanya di perpus. Waktu itu masih di perpus Kota Malang kalau nggak salah. Terus aku bacanya baru di tahap awal, terus aku kembali lagi bacanya dari awal lagi dan nggak pernah selesai. Cuman kalau yang kali ini aku bakalan menyelesaikan novel ini karena aku bisa pinjem di Pusnas dengan mudah. BTW kalau di Pusnas novel ini tuh lumayan antri, jadi aku bakalan berusaha untuk selesaikan ini dalam waktu 5 hari insya Allah. Aku kan mau ke perpus, mau ngembaliin buku sama pinjem buku lainnya. Cuman karena aku nggak ada rencana mau pinjem buku apa, jadi aku pengen gini, pengen pinjem buku yang warnanya sama seperti baju yang digunakan sama petugas pengembalian buku. Jadi let's see aku bakalan pinjem buku apa di sana. Agak asin. Coba. Hai, ini hari terakhir di bulan April dan aku beberapa hari yang lalu itu berencana untuk menyelesaikan baca novel yang judulnya The Girl Who Drank the Moon di bulan April. Jadi ketika masuk ke bulan Mei aku udah mulai baca buku yang lainnya. Semalam itu aku udah baca sampai ke 70%-an kalau nggak salah. Aku bacanya di Ipusnas BTW. Dan novel ini tebelnya sekitar 400 halaman. Jadi kurang 30% itu kurasa sebenarnya itu bukan hal yang susah, meskipun agak banyak sih, cuman karena emang ceritanya itu sebenarnya gampang, bahasanya itu kayak ringan, kayak novel-novel middle grade lah, kayak hampir seperti anak-anak tapi setingkat di atas anak-anak. Sebenarnya ceritanya segampang itu untuk dimengerti, cuman masalahnya ternyata hari ini aku sakit kepala dari pagi, migrain entah kenapa. Mungkin aku rasa karena aku belakangan ini tuh kayak screen timeku kayak ngelihat HP atau ngelihat laptop, ngelihat layar HP dan laptop itu lumayan tinggi. Jadi aku entah mungkin kalian juga merasa seperti itu atau enggak, aku kalau udah kebanyakan screen time itu sakit kepala. Terus karena aku pikir, kurasa memang karena alasannya karena aku terlalu banyak baca dari HP, dari Ipusnas terutama, aku mungkin bakalan baca dulu buku fisik yang aku pinjam di Perpus Bung Karno kemarin. Aku kemarin ke Perpus Bung Karno untuk mengembalikan dan meminjam buku yang lainnya. Aku kemarin itu pinjam itu Carlos. Carlos ini menceritakan tentang kisah, setauku loh ya, kisah persahabatan antara manusia dan anjing peliharaan keluarganya. Dan si manusianya ini setelah aku baca beberapa halaman awal itu ternyata mengalami Down syndrome dan dia itu bersahabat baik dengan anjing keluarganya yang namanya Carlos. Cuman kayaknya dari blurnya Carlos pada akhirnya sudah menua dan pada akhirnya mereka harus melepaskan Carlos, kayak gitu sih setauku seperti itu. Aku mungkin bakalan lanjut untuk baca ini hari ini biar mataku nggak terlalu ngelihat layar HP lebih banyak lagi, kayak gitu sih. Mungkin aku bakalan lanjutin ini. Terus habis itu kemarin aku juga pinjem ini The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared. Ini menceritakan kisah, setauku loh ya, kisah tentang seorang pria yang sudah sangat tua, umurnya hampir 100 tahun. Terus dia itu kayak kabur dari rumah ketika dia beberapa hari
mau ulang tahun ke 100 kalau nggak salah. Terus habis itu dia melakukan perjalanan dan berpetualang di usianya yang sudah ke 100 itu, kayak gitu setauku seperti itu. Dan kayaknya menarik gitu loh ceritanya. Terus kenapa aku pinjem 2 novel ini adalah karena kemarin itu kan aku bilang aku mau pinjem buku novel yang covernya warnanya sama seperti apa yang dipakai sama petugas perpus. Dan ternyata petugas perpus kemarin itu dua-duanya laki-laki dan perempuan yang menjaga di bagian ini, di bagian yang biasanya aku datengin itu pakai kaos warnanya merah. Jadi aku pinjem 2 novel yang warnanya merah kayak gitu sih. Terus sebenarnya aku lagi agak gila sebenarnya, di Ipusnas itu aku pinjem beberapa buku lainnya. BTW untuk yang 2 buku yang aku pinjem di Perpus Bung Karno ini juga ada di Ipusnas. Jadi kalau kalian mau baca silahkan pinjam di Ipusnas, itu kayaknya available cukup banyak karena bukan novel-novel atau buku-buku yang termasuk dalam antrian. Selain itu, terus kan ada The Girl Who Drank the Moon, itu kan aku lagi proses baca sampai 70%. Terus ada Carlos, terus The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, itu ada lagi aku pinjem. Kan kemarin baru ada berita kalau Bapak Joko Pinurbo itu meninggal dunia. Dan karena aku merasa dan sejauh yang aku ingat aku belum pernah benar-benar baca karya beliau. Jadi aku cari-cari di Ipusnas karya beliau. Terus aku nemu yang buku puisi yang judulnya Selamat Menunaikan Ibadah Puisi. Iya, yang itu. Cuman kalau di Ipusnas itu dalam antrian, tapi waktu aku buka dan cari di Ipusnas itu available 1, jadi aku pinjam itu. Mungkin setelah The Girl Who Drank the Moon, aku bakalan baca yang buku itu biar aku bisa segera kembalikan, karena kan kasihan sama orang-orang lain yang masuk dalam antrian yang pengen baca. Udah ada 4, terus habis itu aku pinjem lagi Five Feet Apart. Five Feet Apart ini dulu pernah ada filmnya dan kayaknya lumayan populer, cuman aku nggak nonton filmnya. Terus aku pinjem novel ini di Ipusnas, itu menceritakan tentang kisah tentang orang-orang itu, ada cewek sama cowok yang mereka itu kalau nggak salah mereka itu punya suatu penyakit yang membuat mereka tidak bisa saling berdekatan dengan orang lain. Karena kalau deket sama orang lain sekitar 5 feet itu berapa meter ya, entah 2-5 meteran kalau nggak salah, itu mereka takutnya kena penyakit dari orang itu dan gampang sakit, gampang drop, sejauh yang aku tahu seperti itu. Terus akhirnya mereka entah bagaimana mereka bertemu dan jatuh cinta kayak gitu. Terus ada lagi The Memory Police. The Memory Police ini karyanya Yoko Ogawa kalau nggak salah. Ini juga pernah dalam antrian lama banget di Ipusnas, cuman kayaknya di Ipusnas bukunya ditambahin jadi sekarang tidak dalam antrian dan available cukup banyak, ada 80-an kalau nggak salah. Itu menceritakan kisah tentang, ini kayaknya ceritanya tentang suatu daerah yang orang-orangnya itu mengalami lupa ingatan. Dan kalau sampai ada orang yang tidak lupa ingatan atau mereka itu yang masih bisa mengingat, masih bisa menyimpan memori, mereka itu malah ditangkap sama pemerintah atau kepolisian kayak gitu. Aku nggak tahu sih ceritanya jelasnya seperti apa. Terus ternyata ada orang yang masih bisa mengingat, dia itu berusaha untuk menyembunyikan ingatannya biar nggak ditangkap sama polisi. Setauku seperti itu, makanya namanya The Memory Police, karena polisinya menangkap orang-orang yang mengingat. Terus habis itu ada lagi, apa judulnya aku lupa. Oh ya, aku bikin catatan sih, saking banyaknya apa yang mau aku baca itu aku bikin catatan. Oh ya, ada lagi The Perfect World of Miwako Sumida. Ini dulu kalau nggak salah juga dalam antrian lama banget di Ipusnas, cuman kayaknya bukunya juga ditambah lagi di Ipusnas. Kayaknya banyak buku yang populer di Ipusnas itu yang akhirnya ditambah jumlahnya biar banyak orang lagi yang bisa membaca, kayak gitu sih kurasa. Dan ceritanya The Perfect World of Miwako Sumida ini menceritakan kisah yang diawali dari seorang perempuan yang namanya Miwako Sumida, yang dia itu mengakhiri hidupnya sendiri, padahal orang-orang di sekitarnya mereka mengetahui bahwa kehidupan Miwako Sumida itu terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia, tapi ada suatu kejadian itu, kenapa kok tiba-tiba Miwako Sumida itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya orang-orang di sekitarnya, terutama kayaknya suaminya atau pasangannya,
dia itu berusaha untuk memecahkan misteri itu, kenapa sampai si Miwako Sumida ini mengakhiri hidup, kayak gitu sejauh yang aku tahu. Jadi totalnya itu ada 7 buku yang aku berusaha untuk selesaikan sampai di akhir bulan Mei. Semoga selesai, karena beberapa buku itu emang tipis, sebenarnya bisa selesai sehari 2 hari. Kayak bukunya Bapak Joko Pinurbo itu kayaknya buku puisi biasanya nggak tebel, cuman aku nggak tahu apakah aku bakalan bisa menyelesaikan buku puisinya Bapak Joko Pinurbo ini dalam waktu yang singkat, karena biasanya kalau puisi butuh waktu yang lebih lama untuk meresapi apa yang ditulis, apa yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Terus kalau untuk yang Carlos ini juga bukan novel yang panjang, jadi mungkin sehari 2 hari selesai. Terus untuk The Girl Who Drank the Moon itu aku berharap banget bakalan menyelesaikan di hari ini. Jadi untuk bulan Mei ke depan aku bakalan menyelesaikan 6 lainnya. Semoga aku bisa. Ini kucing tetangga, bukan? Bangun, maaf. Kucing tetangga yang nggak tahu sebenarnya ini tetangga yang mana. Cuman dia itu sering banget datang ke rumah. Dulu awalnya mau datengin kucingku kan betina, dia jantan. Cuman dia jadi sering banget datang ke rumah. Ketika kucingku yang betina itu entah lagi kemana. Ini malah dia ada di sini, sedangkan kucingku lagi jalan-jalan dan belum pulang dari pagi. Kalian sama nggak sih kayak aku kalau sakit kepala itu biasanya pertolongan pertama aku itu bukannya aku minum obat sakit kepala, enggak, tapi aku minum kopi dulu biasanya. Dan semakin pekat dan murni kopinya, semakin hitam itu semakin kuat dan cepat efeknya buat meredakan sakit kepala. Aku biasanya kayak gitu. Cuman kalau emang udah tidak tertolong lagi, baru aku pakai obat sakit kepala. Dan hari ini aku belum minum obat sakit kepala, cuman aku ngopi udah 3 kali dan itu lumayan meredakan sakit kepalaku. Ini aku mau minum kopi yang ketiga, terus aku mau menyelesaikan baca novel yang The Girl Who Drank the Moon itu. Aku kurang sekitar 50-an halaman lagi. Hai, BTW maaf banget kalau wajahku lagi kucel dan rambutku juga gak jelas, karena ini emang udah malam dan aku belum cuci muka dari pagi. Bahkan bajuku juga gak ganti dari video yang aku buat dari tadi siang itu. Jadi aku udah selesai baca. Pada akhirnya aku tadi memutuskan untuk menyelesaikan baca The Girl Who Drank the Moon, dan Carlos aku cuma baca sedikit banget karena aku takutnya gak nutut untuk aku menyelesaikan baca yang The Girl Who Drank the Moon di hari ini, karena emang tadi itu kurangnya sekitar 120-an halaman dan itu cukup banyak aku rasa. Kalau aku baca Carlos dan terlalu terhanyut sama Carlos, pada akhirnya aku nggak bisa menyelesaikan yang satunya itu hari ini. Untungnya aku selesai, dan aku selesainya itu sekitar jam 7-an malam kalau nggak salah, emang baru selesai. Dan aku suka sama cerita ini. Kenapa? Karena bagiku cerita ini sebenarnya sederhana, simple. Ceritanya itu menceritakan tentang dunia magic yang seperti dongeng anak-anak, sederhana banget gitu loh menurutku. Meskipun sebenarnya novel ini cukup tebal, 400-an halaman, tapi diceritakan dengan tutur yang simple seperti cerita dongeng anak-anak. Kayak gitu sih menurutku. Mungkin emang agak sedikit di atas
cerita dongeng anak-anak sih bahasanya. Ya mungkin cocok untuk anak SD kelas 5, 6, terus sama SMP itu cocok untuk dibaca sama anak-anak remaja awal menurutku. Ceritanya itu menceritakan kisah tentang sebuah daerah yang namanya protektorat. Protektorat itu adalah sebuah kota, sebuah kota yang ada di pinggiran rawa dan hutan. Hutannya itu dipercaya sama orang-orang itu dikuasai oleh seorang penyihir jahat, yang si penyihir ini menuntut untuk sebuah persembahan atau pengorbanan bayi setiap tahunnya. Jadi ada satu bayi yang dikorbankan setiap tahun, dan itu orang-orang di protektorat itu selama beratus-ratus tahun atau selama 500 tahun mereka itu kayak percaya akan kepercayaan itu, bahwa di situ di hutan itu ada seorang penyihir yang menuntut untuk pengorbanan bayi. Kalau mereka tidak menyerahkan bayi satu bayi setiap tahun, mereka akan mengalami bencana karena si penyihirnya itu jahat. Dan itu orang-orang percaya akan itu, dan mereka itu mereka itu selain percaya, mereka juga diliputi sama kesedihan dan kurasa sama kebodohan, karena mereka tidak pernah mempertanyakan apakah itu benar atau mempertanyakan bagaimana caranya bisa melawan si penyihir jahat itu. Jadi selama 500 tahun itu mereka hanya menurut apa kata pemimpin mereka, dan pemimpin mereka yang disebut dengan tetua itu, sekelompok pemimpin itu mereka mengambil keuntungan dari orang-orang penduduk mereka yang bodoh dan menurut dan sedih dan selalu merasakan kesedihan. Karena itu mereka tuh sebenarnya si tetua pun juga tidak yakin bahwa di hutan itu beneran ada penyihirnya, cuman karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dari ketakutan orang-orang di sekitar mereka itu, mereka tetap menjalankan sebuah ritual itu setiap tahunnya dan meyakinkan bahwa orang-orang bahwa di hutan itu memang benar ada penyihir jahat. Tapi ternyata penyihir jahatnya itu tidak ada. Maksudnya di hutan itu sebenarnya tidak ada penyihir jahat, meskipun sebenarnya ada penyihir, tapi sebenarnya penyihir itu baik. Terus pada suatu hari ada seorang anak yang dikorbankan, yang itu adalah seorang bayi perempuan, dan bayi perempuan itu akhirnya diselamatkan oleh si penyihir di dalam hutan, karena penyihir itu ternyata jatuh cinta pada si bayi ini. Sebenarnya si penyihir ini tuh adalah penyihir yang baik, bukan penyihir yang jahat. Terus dia itu jatuh cinta pada bayi perempuan ini. Terus akhirnya si bayi perempuan ini, dia itu tidak sengaja diberikan kekuatan sihir oleh si penyihir hutan itu yang namanya San. Si anak bayi ini pada akhirnya dia bertumbuh menjadi anak dengan kekuatan sihir yang begitu kuat, dan anak ini dinamakan Luna karena kekuatan sihir dari si anak itu berasal dari bulan atau lunar, ya nggak sih, namanya Luna. Terus dari saat itulah kisah ini dimulai dari Luna dari kecil sampai mulai besar. Dan ini ceritanya gimana ya, aku kalau mau menceritakannya secara lengkap nanti jadi spoiler. Pokoknya ceritanya menceritakan tentang petualangan dari si Luna ini sampai dia bisa membebaskan protektorat dari orang-orang yang mengungkung mereka dengan kesedihan. Karena sebenarnya orang-orang di protektorat itu, mereka itu terkurung dalam kesedihan sehingga mereka tidak bisa berpikir, sehingga mereka selalu merasa ketakutan, sehingga mereka itu selalu mau menuruti apa kata pemimpin. Dan bahkan mereka, si orang-orang penduduk protektorat itu, karena saking sedihnya dan karena saking tidak tahu apa-apanya, mereka itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari protektorat itu. Padahal di luar protektorat itu ada kota-kota lain yang disebut dengan kota-kota merdeka, dan orang-orang di protektorat itu karena mereka terkungkung dalam pikiran mereka akan kesedihan mereka itu, mereka tidak pernah keluar. Tapi karena Luna sudah besar dan dia itu adalah seorang anak yang penuh dengan keberanian dan penuh dengan pertanyaan, akhirnya Luna bisa menemukan jawaban atas kenapa dia bisa tinggal bersama si nenek San atau si penyihir itu, dan kenapa orang-orang di protektorat itu mereka itu selalu merasa sedih. Kayak gitu sih ceritanya, inti ceritanya seperti itu. Ini menceritakan tentang kisah menemukan
apa yang sebenarnya terjadi di protektorat dan menemukan siapa sebenarnya si penyihir jahat. Karena yang penyihir jahatnya itu sebenarnya bukan Sun atau alias si penyihir yang ada di hutan yang tinggal bersama Luna. Kayak gitu sih ceritanya. Menarik, mudah banget untuk diikuti, mudah banget untuk dibaca, mudah banget untuk dipahami. Meskipun novel ini 400 halaman tapi itu kayak page turner gitu loh, cepet banget untuk bisa aku baca. Dan untuk world buildingnya, untuk penggambaran dunianya, meskipun sebenarnya protektorat itu tidak benar-benar ada di dunia nyata, cuman karena saking gampangnya dan sebenarnya saking simpelnya world buildingnya, kita bisa mengikutinya, kita bisa membayangkannya dengan sangat mudah. Kayak gitu sih inti ceritanya. Bagus. Dan kalian yang suka sama cerita-cerita tentang sihir, tentang dunia magic, kalian bakalan suka sama cerita ini karena manis sih ceritanya. Sekian video dariku, mungkin ini bakalan jadi video tentang review novel The Girl Who Drank the Moon. Itu aja, sama rencana bacaanku 1 bulan ke depan selama bulan Mei. Terima kasih udah nonton, see you next time, goodbye.